Nah, jadi cara lipatnya, ya, cara lipatnya itu bagian depannya itu ya, bagian depannya. Ini kan sebetulnya harusnya bagian belakang ya. Nah, ini kan harusnya bagian belakang ya. Tapi ini ada di depan nantinya. Tuh, ya. Jadi ini dilipatnya saya Bu. Nah, dilipatnya begini. Ya, bentar. Nah, jadi lipatannya ada di sini. Lipatannya ada di depan, di luar. Ya. Ini kita upload di bawah biasanya ya. Ini untuk cuci tangan. Nah, dari pertama ya, jangan lupa pakai sabun juga ya. Nah, yang pertama ya, langkah-langkahnya adalah kita harus mencuci tangan dulu ya. Nah, tapi sebelum mencuci tangan kita harus pakai diri dulu nih, pakai anti dulu ya. Nah, kita pakai front dulu. Terus kita ganti sepatu ya. Ganti sepatu. Jangan lupa kita pakai topi ya. Topi. Ya. Kita jangan lupa masker ya. Dan kacamata ya. Udah keren kan? Jangan pilih lah ya, pusing belum pakai itu. Nah, terus setelah itu ya kita akan melakukan cuci tangan steril. Cuci tangan steril dilakukan memakai sikat ya. Jadi sebelum ke kamar operasi biasanya itu ada keran ya, yang keran. Di situ biasanya diinjak ya si keran itu ya, atau di ini ya pakai lutut ya, ditekan pakai lutut gini ya, atau diinjak ya. Setelah itu baru kita lakukan cuci tangan ya, bersih ya. Kita ini nyamuk ya, dulu sampai ke siku ya. Nah, kalau udah baru kita alirkan dulu nih sampai ke siku ya, alirkan dulu sampai siku. Nah, kita lakukan penggosokkan ya. Kita lakukan penggosokkan ini itunya ya, apa namanya, sabunnya jangan lupa ya. Sabunnya sampai sini ya, sabunnya sampai siku. Nah, lakukan penggosokkan. Gosok dulu kuku sama telapak ya. Ini boleh pakai yang keras ya kalau yang ini, kuku sama telapak ya. Nah, baru punggung tangan kalau takutnya sakit boleh pakai yang sampingnya ya, yang belakangnya sampai ke siku ya. Nah, dua-duanya ya, ini ya. Sampai
steril. Ya, supaya steril dan tidak netes-netes lagi ke bawah. Ya, apalagi misalnya keringetan ya, nanti netes ke bawah kotor gitu ya. Jadi kan begini ya. Bisa jadi kita nanti pakai yang hand dryer ya, langsung dikeringkan gitu ya. Tapi kalau tidak ada manual ya, biasanya ini ya, itu diletakkan agak tinggi ya, diletakkannya agak tinggi. Jadi sehingga kita nggak ngambilnya nggak gini ya, kita ambil ya. Nah ini cara ngelapnya ya, dari ujung sini ke ujung sini. Nah, jadi segitiga ya. Nah, itu di sini sampai ke siku ya, sampai ke siku ya. Nah, terus yang sampingnya itu juga sama ya, sampingnya sama, dari ujung sini ke ujung sini. Maksudnya di sini. Nah, ini ya, sampai ke siku juga ya. Nah, kalau sudah ya, nah ini taruh aja. Biasanya ada ya ember khusus yang harus dibuang lah ya, udah ya. Nah kalau sudah ya, kondisi kita ya sudah seperti ini ya, steril, kita masuk ya ke ruangan operasi, langsung masuk ini udah steril. Jadi ini tinggal masuk disuambungin lah kalau kata orang Sunda ya. Nah, masukin di sini. Nah, ini ya, biasanya nanti ada asisten ya, untuk nanti jadi asisten udah duluan ke dalam, udah pakai handscoon gitu ya. Nah, nanti dia yang membantu untuk mengikat biasanya ya. Misalnya yang udah ya. Nah, ini posisi tangan kita itu dan langsung kita pakai handscoon. Ini udah dalam kondisi sudah disediakan ya. Nah, tinggal kita ambil ya yang sebelah kanan. Nah, kita lihat ya. Kita lihat supaya nggak lengket, kita sedikit dibuka dulu. Tapi ya kita pertahankan, jangan nempel ke bawah ya. Nah, nempel. Nah, karena jempolnya ada di sini, berarti arahnya begini ya. Nah, arahnya begini ya. 4 jari dulu baru jempol ya. Nah, 4 jari baru jempol. Nah ya, jadi kita tidak menyentuh bagian luarnya ya, ini hanya bagian dalam ya. Baru yang satunya lagi kita ambil di lipatannya. Nah, di lipatannya ya begini ya. Nah, baru nanti setelah itu, nah berarti ini masuknya ya, masuknya begini ya. 4 jari dulu. Kalau gini udah bisa, karena apa, ini kan sama steril ya. Nah, baru kita masukkan semuanya ya. Nah, kerekam ya, kuat-kuatkan supaya tidak ada udara di sela-sela jari ya. Nah, kalau sudah, kita melakukan tindakan operasi ya. Nah, setelah tindakan, di sini kan ada banyak darah ya, cairan tubuh manusia gitu ya. Nah, sini, nah cara untuk membukanya itu ada juga ya. Caranya gimana? Cubit ya bagian ujungnya, jangan cubit di sini nanti robek ya. Cubit di ujung ya, tapi tidak menyentuh ya bagian sini. Nah, jadi di sini bagian luarnya dicubit ujung ya. Nah, ini dibalik ya dan digenggam ya. Nah, kalau yang ini yang satunya bagian dalamnya
bagian dalamnya. Karena ini tangan jangan, nggak boleh tentu ini, karena kan darah gitu ya. Nah berarti dalam ya, dalamnya. Ini dibalik juga supaya nggak begini, netes-netes. Ya, kalau sudah ini langsung buang. Ya, nah, baru kita biasanya kalau di dalam pakai desinfektan dulu, cuci tangannya, ya. Baru setelah itu yang prosesnya udah selesai, ya kita nih ya kita buka misalnya buburnya, ya kita makan buburnya, terus juga ini ya kopi misalnya. Nah ini juga ya, ini ada aturannya ya dibukanya. Caranya gimana? Caranya ini kan udah dibuka nih ya. Nah ambil dari dalam ya, ambil dari arah dalam ya. Jadi nggak boleh menyentuh ke bagian luar. Jadi ambil bagian dalam. Nah kita buka ya, bukanya itu ini ya. Jadi terbalik ya. Nah jadi terbalik baru ditaruh di tempat linen ya. Baru ditaruh di tempat linen. Setelah itu ya udah gitu ya. Ini buka ya, kita ganti ya. Masker semuanya dibuang ya, masker dibuang diganti dengan yang baru misalnya, atau misalnya tidak bisa juga tidak apa-apa ya, kita udah buka masker ya, kita cuci tangan ya, yang mengalir lagi ya. Nah kalau mau pakai penggosokan lagi boleh ya, karena misalnya tadi infeksius pasiennya ya, takutnya terjadi sesuatu hal ya, yang lebih baik kita ya pakai gosok juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi udah selesai, udah. Ini juga bukanya dari arah dalam ya, dari arah dalam. Baru dibuka ya. Ini posisinya nanti kalau udah selesai begini ya. Nah kenapa harus pakai ini lagi? Karena nanti kalau seandainya itu kan darah sama cairan-cairan itu pasti misalnya ke sini ya. Nah ini untuk menyangga supaya tidak ke baju kita ya. Jadi ini kan bahannya seperti